Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenya Lestari dengan NIM 241080200092 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai sejarah berdirinya dinasti Safawiyah di Persia, yang mana dinasti Safawiyah berdiri sejak tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Ketika itu dinasti Safawiyah berdiri pada saat dinasti Utsmani di Turki sudah mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Safawiyah ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Arbabil, yaitu terletak di kota Azerbaijan, wilayah Rusia, yang diberi nama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah sendiri diambil dari sebuah nama pendirinya, yaitu Syekh Ishaq Safi al-Din atau lebih dikenal dengan Safi al-Din 1252 sampai 1334 Masehi, dan mana nama Safawiyah itu dipertahankan sebagai menjadi sebuah gerakan politik, yang mana bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan itu berhasil mendirikan sebuah dinasti. Safi al-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang ketujuh, Musa al-Khazim, karena alim dan sifat zuhudnya. Maka Safi al-Din diangkat menjadi menantunya oleh gurunya yang bernama Syekh Taj al-Ghilani, di mana dinasti Safawi menganut aliran Syiah dan ditetapkan sebagai mazhab negaranya. Dan dalam waktu yang tidak lama, tarekat ini berkembang pesat di Persia, Syria, dan Asia Kecil. Setelah guru sekaligus mertuanya itu wafat 1301 Masehi, ia mendirikan tarekat Safawiyah. Tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya, tarekat Safawiyah ini bertujuan untuk memerangi orang yang ingkar terhadap agama dan orang-orang yang mereka sebut dengan al-hulul bid'ah. Keberadaan tarekat ini sangat penting setelah berubah dari tarekat kecil yang mengkaji tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar di antara di Persia, Syria, dan Anatolia. Kemudian di daerah-daerah luar Ardabil. Dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah, dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Gerakan Safawiyah melanjutkan pertambahan luas dan berkembangnya sehingga yang pada mulanya gerakan keagamaan saja sampai bertambah menjadi gerakan politik. Fanatisme mengikuti tarekat Safawiyah yang menentang golongan selain Syiah mendorong gerakan ini memasuki gerakan politik, yang dimana sang imam menambah gerakan politik selain gerakan keagamaan, yang mana perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Karakoyunlu, yaitu salah satu bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Nah, dalam konflik tersebut Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Selanjutnya, sang imam bersekutu dengan Uzun Hasan, seorang pemimpin Akayunlu, yang persekutuannya itu Imam Junaid semakin erat karena pernikahannya dengan saudara perempuan Uzun Hasan. Ia mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Kemudian pada tahun 1460 ia mencoba merebut Sirsasia, tetapi pasukan yang dipimpinnya dihadang oleh tentara Sirwan, yang kemudian ia berdiri, bertumbuh, dan bertempur tersebut. Kemudian sepeninggal Imam Junaid, pimpinan tarekat Safawiyah digantikan oleh anaknya yang bernama Haidar. Atas persekutuan dengan Akkoyunlu,
Haidar berhasil mengalahkan kekuatan Al-Qoyunlu dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1476 Masehi. Kemenangan ini membuat Imam Safawiyah semakin besar dan hal ini tidak dikehendaki oleh Al-Qoyunlu. Nah, persekutuan antara Safawiyah dengan Al-Qoyunlu berakhir oleh sikap Al-Qoyunlu memberikan bantuan kepada Sirwan ketika terjadi pertempuran antara pasukan Haidar dengan pasukan Sirwan. Kemudian pasukan Safawiyah mengalami kehancuran dan Haidar sendiri terbunuh dalam pertempuran itu. Kekuatan Safawiyah bangkit kembali dalam kepemimpinan Ismail setelah 5 tahun. Ia mempersiapkan kekuatan dengan membentuk pasukan Ghizilbah, pasukan Baret Merah, yang bermarkas di Gilan pada tahun 1501 Masehi. Pasukan Ghizilbah berhasil mengalahkan Al-Qoyunlu dalam peperangan di dekat Nakfisan dan berhasil menaklukkan Tiflis, pusat kekuasaan Al-Qoyunlu. Di kota ini Ismail memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dan menobatkan dirinya sebagai raja pertamanya. Ismail berkuasa selama 23 tahun, yakni di antara 1501 sampai 1524 Masehi, hanya selang waktu 10 tahun. Wilayah kekuasaan Ismail ini sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit Subur. Ambisi politik terus mendorongnya untuk memperluas wilayah kekuasaan. Tetapi Ismail terbentur oleh musuh yang sangat jahat dan membenci golongan Syiah, yaitu Turki Utsmani. Peperangan dahsyat terjadi pada tahun 1514 Masehi di Kaldiran dekat Tabriz, dan kemenangannya akhirnya berpihak kepada Turki Utsmani. Sepeninggalan Ismail, peperangan antara kedua dinasti besar ini terus berkelanjutan pada pemerintahan Tahmasp I, Ismail II, dan Muhammad Khudabanda. Pada masa kepemimpinan tiga raja ini, dinasti Safawi melemah dan sering terjadi pertentangan antara kelompok di dalam negeri. Yang kemudian muncullah raja kelima, yaitu Abbas I pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi, yang mampu memulihkan dan membangkitkan kembali kekuasaan dinasti Safawiyah. Sama halnya dengan dinasti-dinasti yang lainnya, bahwa dalam sejarah perjalanan dinasti Safawiyah ini telah mencapai masa kejayaannya dan kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang. Di antaranya ialah bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan, sampai bidang militer. Sama halnya dengan apa yang sudah disampaikan di atas, bahwa dinasti Safawiyah mencapai puncak kejayaan dan kemajuan dari berbagai bidang oleh Raja Ismail dan Abbas I. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas wilayah dinasti Safawiyah serta menciptakan berbagai macam kemajuan dalam berbagai bidang. Adapun masa kemajuan pada kepemimpinan Ismail diantaranya ada di bidang politik dan kemiliteran, bidang keagamaan, terus bidang kepemerintahan, dan yang terakhir itu ada di bidang ekonomi. Nah, di dalam bidang ekonomi ini, pemerintah sebagai induk pasar dengan itu secara langsung ikut dalam menjalankan kegiatan ekonomi Islam yang menerapkan sistem ekonomi sentralistik yang mengatur sepenuhnya perekonomian di seluruh wilayah kekuasaan dan menyusun aturan sebagai dasar hukum dalam kegiatan perekonomian. Itu sebagai kemajuan yang dicapai oleh Ismail dalam berbagai macam bidang. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.